Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-22, 30 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah dia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Leonardus Sirupang dari Toraja. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mau menunjukkan gambaran yang terang dan jelas bahwa penolakan atas sebuah kebenaran tidak sekedar bersifat individual, tetapi merangkum sebuah potensi yang menjerumuskan ke jurang kematian secara rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Nazaret tidak hanya berbicara tentang penolakan terhadap Yesus, tetapi memberi gambaran
bahwa ada yang rusak dalam masyarakat Nazaret waktu itu. Ketiga, kebenaran firman Tuhan yang bersifat inklusif ditanggapi dengan logika yang keliru akibat dosa, maka yang terjadi adalah pembelengguan dosa atas diri seseorang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah figur teladan bagi para pemimpin. Yesus selalu terbuka kepada siapa saja. Yesus selalu sabar dalam mewartakan kebenaran. Yesus selalu penuh dengan semangat demi keselamatan orang banyak. Meskipun tugas yang diemban Yesus sudah mulai nampak ketika dia ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat yang seharusnya berdiri bersama dengan Yesus untuk merintis keselamatan. Tetapi mereka justru berusaha melemahkan Yesus. Yesus adalah pribadi yang berpandangan luas. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi keselamatan bagi semua orang. Dia tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepadanya. Dia hanya hendak membuka mata sekalian orang bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi kini telah terlaksana. Roh Tuhan ada padanya. Dialah yang terurapi, Sang Kristus yang diutus untuk memberitakan kabar gembira. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah memberi teladan bagi kita bahwa meskipun kita ditolak, kita tidak boleh putus asa. Menjadi seorang pemimpin atau pewarta keselamatan, tentu kita akan dihadapkan ke situasi yang lurus-lurus saja, tetapi akan ada juga situasi yang seperti dialami Yesus, yakni ditolak. Mari saudara dan saudariku, jika kita ingin menjadi pemimpin, jangan pernah kendor dalam mewartakan kebenaran. Jangan pernah mundur untuk merintis dan memupuk kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Yakinlah kalau kita menjadi pembela kebenaran, pasti Roh Kudus selalu beserta kita untuk memperjuangkan dan melanjutkan tugas yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu mewartakan keselamatan kepada semua orang. Jangan pernah berhenti jika kita ditolak, tetapi berdirilah dengan tegak dan terus melangkah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan keselamatan bagi sesama kita. Semoga melalui renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.